Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Budiani dengan NPM 20140100044. Saya dari kelas BK 1B Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di sini saya yang membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori Kepribadian. Saya di sini akan menjelaskan tentang keunikan individu menurut Gordon Allport. Yang pertama, kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungan. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus bergerak mengalir. Nah, karena itu konsep utama dari teori kepribadian adalah memotivasi. Yang membuat orang bergerak harus aktivitas itu memiliki unsur yang tetap dan unsur yang berubah-ubah. Kemudian definisi kepribadian ini memiliki 3 unsur pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dynamic organization, dipakai untuk merangkum 2 pengertian, yaitu kepribadian terus-menerus berkembang dan berubah, dan di dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, psychological system, menyeratkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik atau yang dibuat oleh pengamat saja, akan tetapi fenomena nyata yang mencakup elemen mental dan natural disatukan ke dalam unitas kepribadian. Yang ketiga, determine, yang artinya mempertegas bahwa kepribadian adalah sesuatu dan mengajarkan sesuatu, bukan sekedar konsep yang menjelaskan tingkah laku orang, melainkan bagian dari individu yang berpegang aktif dalam tingkah laku orang tersebut. Berikutnya struktur kepribadian. Yang pertama, ifat atau trait. Untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip suatu struktur neuropsikik yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi ekuivalen dan membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Yang kedua, traits atau habit atau attitude, seperti traits tetapi sebagai penentu kecenderungan. Habit bersifat khusus, hanya dipakai untuk merespon satu situasi. Yang ketiga, traits dan konsistensi brief, yang artinya itu ketika suatu trait sudah menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka traits itu akan menjadi penentu model respon terhadap stimulus yang mirip. Kemudian yang keempat, proprium adalah sesuatu yang mengenai kita segera sadar, sesuatu yang kita pikirkan sebagai bagian yang hangat, sentral dan privat dari kehidupan kita, sehingga menjadi inti dari kehidupan. Kemudian ada 2 ciri teori motivasi Allport. Yang pertama yaitu penolakannya terhadap masa lalu sebagai elemen penting memotivasi, dan pendapatnya yang kuat mengenai pentingnya proses kognitif seperti tujuan, intention, dan rencana atau planning dari motivasi orang dewasa.
Alport mengujikan pendekatan morfogenik sebagai metode yang subjektif tetapi memenuhi legitimasi ilmiah seperti berikut. Yang pertama, diagnosis konstitusi dan fisiologi. Yang kedua, penelitian keanggotaan, status, dan peran sosiokultural. Yang ketiga, dokumen pribadi dan studi status. Yang keempat, teknik menilai diri. Yang kelima, sampling tingkah laku. Yang keenam, rating pengamatan. Yang ketujuh, tes dan skala kepribadian. Yang kedelapan, tes proyektif. Yang kesembilan, analisis dalam asosiasi bebas dan analisis mimpi. Yang ke-10, pengukuran ekspresi tingkah laku. Yang ke-11, prosedur sinaptik atau mengombinasikan berbagai teknik asesmen. Bagi Alport, pribadi yang sehat adalah orang yang terus-menerus dalam kondisi berubah atau becoming. Sedangkan pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang perkembangannya itu stay. Kemudian, kesimpulan dari apa yang saya presentasikan tadi yaitu kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu Alport dikenal sangat cermat dalam memakai istilah dan memberikan sumbangan signifikan dalam mengatasi kerancauan pemakaian peristilahan dalam psikologi kepribadian. Banyak pakar yang menganggap Alport sebagai bapak psikologi kepribadian di Amerika. Dia menempatkan kepribadian dalam peta psikologi, namun konsep Alport mengenai disiplin psikologi kepribadian sejak awal sudah kontroversial. Kemudian teori Alport ternyata tidak banyak merangsang penelitian psikologi, mungkin karena pendekatan morfogenik yang kurang disukai psikologi kontemporer yang lebih kuantitatif dalam penentuan responden atau jumlahnya yang sangat banyak, dan dalam melakukan analisis atau memakai jargon statistik. Alport tidak menjelaskan bagaimana motif yang asli berubah menjadi fungsional. Banyak para ahli psikologi kepribadian yang tidak dapat menerima pemisahan antara anak dengan orang dewasa, antara hewan dan manusia, dan dengan norma dan abnormal. Akhirnya Alport dikritik cenderung mengabaikan penentu tingkah laku yang bersifat sosial dan kultural. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.